Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dari kelas Sirik 5C yang akan presentasikan tugas mata kuliah manajemen proyek sistem informasi. Di sini kami akan menjelaskan laporan term of reference proyek sistem pemesanan layanan laundry yang bernama Laundry. Di sini kami anggotakan saya Karin Salma Maududi, kemudian ada Dimas Agil Suma, kemudian ada Zikri Firmansyah, dan terakhir ada John Kevin Adrianto Sinaga. Jadi pada laporan ini kami akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama bab 1 itu pendahuluan, kemudian ada bab 2 ruang lingkup dan metodologi, bab 3 perencanaan proyek, bab 4 hasil dan evaluasi proyek, dan terakhir itu lampiran. Pada bab 1 pendahuluan akan dijelaskan oleh Saudara Dimas Agil Kusuma. Oke, di sini latar belakang kita dalam menciptakan layanan laundry ini, ya karena perkembangan teknologi informasi itu mendorong berbagai sektor usaha untuk meningkatkan kualitas layanan melalui sistem yang lebih modern dan efisien. Nah, salah satu sektor yang membutuhkan digitalisasi itu adalah layanan laundry, di mana proses pemesanan dan pencatatan transaksi pada banyak usaha masih dilakukan secara manual. Hal ini sendiri menyebabkan pelanggan harus datang langsung ke lokasi hanya untuk melakukan booking, menunggu antrian, atau memantau status ujian. Selain itu, proses pencatatan transaksi yang tidak terstruktur potensi menimbulkan kesalahan, kehilangan data, serta menghambat proses evaluasi dan pengambilan keputusan. Jadi, diperlukan sebuah sistem informasi berbasis web yang mampu mengelola pesanan, status layanan, serta riwayat transaksi secara lebih efisien. Nah, masalah dan kesempatannya itu dalam proses pemesanan laundry yang masih dilakukan secara manual, terdapat berbagai kendala yang mengaruhi efektivitas pelayanan dan kualitas pengalaman pelanggan. Sistem pemesanan, pencatatan, hingga komunikasi yang belum terkomputerasi menyebabkan proses kerja menjadi lebih lambat, kurang efisien, dan rawan terjadi kesalahan. Nah, berikut adalah masalah utama yang diakibatkan sistem pemesanan laundry yang dilakukan secara manual. Yang pertama itu pelanggan harus datang ke lokasi laundry. Yang kedua itu terjadi antrean berjam-jam. Dan yang ketiga itu penyataan pesanan dan transaksi sering tidak rapi dan beresiko hilang. Di sini kesempatan yang bisa didapatkan dari masalah itu yaitu pertama digitalisasi layanan laundry. Yang kedua itu sistem berbasis web yang pemesanan dilakukan kapan saja dan dari mana saja. Yang ketiga pencatatan transaksi, dan yang keempat adalah menjadi peluang implementasi nyata dalam pengembangan SI. Nah, tujuan sendiri yaitu dalam proyek ini di, oh ini langsung. Yang pertama itu menggunakan sistem yang dapat mempermudah pelanggan dalam melakukan pemesanan laundry secara online, meningkatkan efisiensi operasional pihak laundry melalui proses pencatatan, pengelolaan, dan pengurusan pesanan yang otomatis yang terpusat, mengurangi resiko kesalahan pencatatan. Yang keempat itu menyediakan fitur pencatatan dan pemantauan riwayat transaksi. Yang kelima itu menjadi sarana pembelajaran dan penerapan konsep. Sasaran dan manfaat, ya, sasaran kita yaitu terbentuknya sistem web yang mampu mengelola pemesanan, pencatatan transaksi, dan pemantauan status layanan secara terintegrasi. Yang kedua itu menciptakan termuka pengguna yang responsif dan mudah dipahami pelanggan maupun pengelola laundry. Dan manfaat di sini ada manfaatnya, yaitu yang pertama manfaat bagi pelanggan, yaitu dapat melakukan pesanan tanpa datang ke lokasi. Yang kedua dapat melihat status layanan dan riwayat transaksi kapan saja. Dua, manfaat bagi pengelola laundry. Yang pertama itu proses pencatatan pesanan menjadi lebih rapi, terstruktur, dan minim kesalahan. Yang kedua, mudah memantau beban kerja harian dan riwayat transaksi. Yang ketiga itu mendukung evaluasi dan mengambil keputusan yang berbasis data. Oke, di sini ada bab 2 yaitu ruang dan metodologi akan dijelaskan oleh Zikri Firmansyah. Kepada Zikri dipersilahkan. Baik, terima kasih Dimas. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam bab 2, yakni ruang lingkup dan metodologi. Untuk ruang lingkup proyek ini mencakup seluruh aktivitas yang diperlukan untuk merancang, membangun, dan mengimplementasikan sistem informasi laundry berbasis web yang dapat digunakan oleh pelanggan maupun pengelola laundry. Adapun ruang lingkup utama dalam proyek ini mencakup 5 inti. Yang pertama itu ada analisis kebutuhan pengguna, yang dimana ini adalah
analisis kami terhadap kebutuhan pelanggan sebagai pengguna maupun pengelola laundry sebagai admin. Yang dimana kami lakukan dengan menganalisis proses bisnis, kendala yang dihadapi, serta fungsi apa saja yang harus tersedia pada sistem. Kemudian selanjutnya, boleh tolong di-scroll, Dimas? Baik, selanjutnya itu ada perancangan antarmuka atau UI UX yang meliputi pembuatan mockup, wireframe, serta rancangan tampilan halaman untuk memastikan sistem mudah digunakan. Kemudian lanjut ke pengembangan fitur, fitur inti yang terdiri dari modul registrasi, fitur pemesanan layanan, lalu fitur pengelolaan pesanan, lalu tampilan status layanan yang dapat dilihat oleh pelanggan, dan yang terakhir selanjutnya riwayat transaksi pelanggan maupun admin, lalu yang terakhir modul manajemen dan manajemen data layanan, seperti pengaturan harga, kategori layanan, dan estimasi durasi pengerjaan. Lalu lanjut, ada juga ruang lingkupnya itu dalam pengujian sistem, termasuk dalam pengujian fungsionalitas untuk memastikan setiap fitur berjalan dengan baik. Lalu ada juga pengecekan sesuaian tampilan dan juga alur sistem. Lalu lanjut ke deployment lokal dan penyusunan dokumentasi. Kemudian untuk metode pengembangan sistem informasi yang kami pilih, di sini kami memilih metode klasik yakni waterfall. Ini kami menggunakan 6 tahapan. Yang pertama itu kami melakukan perencanaan proyek, yang dimana dalam tahap ini kami akan menentukan ruang lingkup, tujuan, sasaran, sumber daya, serta juga jadwal proyek. Lalu lanjut ke analisis masalah untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi pada proses laundry. Lalu dilanjutkan ke analisis kebutuhan, yang mana ini berfungsi untuk merumuskan kebutuhan fungsional dan fungsional sistem berdasarkan hasil observasi. Lalu lanjut ke desain sistem, dan lanjut juga ke konstruksi, yakni tahap pengembangan, dan yang terakhir implementasi dan juga pengujian. Lalu untuk batasan dan asumsi proyek, untuk menjaga fokus ruang lingkup dan ketercapaian hasil dalam waktu yang ditentukan, proyek ini menetapkan beberapa batasan sebagai berikut. Yang pertama, sistem ini hanya dikembangkan dalam bentuk aplikasi web, jadi belum tersedia dalam aplikasi mobile, baik berupa iOS ataupun Android. Lalu notifikasi sistem hanya disediakan melalui email, sehingga belum mendukung pengiriman notifikasi berbasis SMS maupun push notification pada perangkat mobile. Lalu sistem dirancang untuk mendukung operasional satu outlet dan belum mencakup pengelolaan multi-cabang atau sinkronisasi data antar cabang. Dan yang terakhir, fitur laporan yang disediakan terbatas pada laporan standar, seperti laporan transaksi harian, bulanan, dan tahunan yang dapat diekspor dalam format PDF ataupun Excel. Baik, mungkin cukup sampai di situ bab 2. Untuk bab 3 akan dijelaskan oleh teman saya, Khairunisa. Kepada Kai, dipersilakan. Oke, jadi di bab 3 ini perencanaan proyek. Yang pertama itu waktu dan jadwal kegiatan. Jadi pelaksanaan proyek ini dilakukan selama 132 hari atau sekitar 6 bulan. Eh, Dimulai dari fase perencanaan hingga implementasi akhir. Di perencanaan proyek ini dilakukan selama 17 hari, kemudian analisis masalah itu dilakukan selama 14 hari, analisis kebutuhan dilakukan selama 23 hari, kemudian desain sistem dilakukan selama 22 hari, konstruksi dilakukan selama 41 hari, dan terakhir yaitu implementasi dilakukan selama 15 hari. Kemudian ada anggaran proyek, jadi total anggaran yang dilakukan untuk mengembangkan sistem laundry ini yaitu 110.143.000. Jadi seluruh anggaran ini juga dibagikan berdasarkan kategori utama yaitu hardware, software, sumber daya manusia, dan biaya operasional. Di mana biaya hardware itu total biayanya 7.499.000. Kemudian biaya software yaitu totalnya 14.744.000. Kemudian biaya SDM total biayanya yaitu 82.100.000, dan terakhir biaya operasional total biayanya yaitu 580.000. Biaya hardware tersendiri ini seperti laptop, perangkat perekam, kemudian ada perangkat dokumentasi seperti kamera atau smartphone. Kemudian biaya software ini seperti lisensi Office, kemudian software pemodelan, dan tools-tools yang dibutuhkan. Kemudian ada biaya sumber daya ini seperti SDM yang dibutuhkan dan dihitung berdasarkan jumlah hari kerja yang tercatat dalam tabel tax. Kemudian
terakhir biaya operasional ini biaya dibutuhkan untuk mendukung kelancaran aktivitas seperti transportasi, konsumsi, kuota internet, dan biaya cetak dokumentasi. Kemudian ada lagi sumber daya yang dibutuhkan. Tolong di scroll di Mas. Nah, sumber daya yang dibutuhkan ini jadi ada 3 kategori utama, yaitu SDM atau sumber daya manusia, kemudian hardware, software, dan terakhir yaitu operasional. Nah, di sumber daya manusia ini ada terbagi menjadi 2, yaitu tim inti, di mana tim inti ini terdiri dari seperti project manager, sistem analis, business analis, dan lain-lainnya. Kemudian ada lagi SDM pendukung ini seperti risk analis, dokumenter, sistem administration, dan lain-lainnya. Kemudian di bagian sumber daya perangkat lunak atau hardware, sudah dijelaskan juga tadi, sudah ada lagi sumber daya perangkat lunak seperti Microsoft Software, dan juga terakhir sumber daya operasional yang 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 memastikan untuk seluruh proses pengumpulan data dan koordinasi itu dapat berjalan secara lancar. Oke, mungkin sampai sini dulu bab 3. Selanjutnya itu bab 4, hasil dan evaluasi proyek, akan dijelaskan oleh saudara John Kevin. Pada Kevin, dipersilakan. Oke, untuk hasil dan evaluasi proyek, yang pertama itu hasil pengembangan sistemnya. Jadi untuk pengembangan fitur utama, berdasarkan kebutuhan fungsional dan aktivitas pada WBS-nya, sistem yang berhasil dikembangkan itu meliputi pertama itu modul registrasi dan login yang mendukung pembuatan akun pengguna baru serta autentikasi untuk pelanggan dan admin. Jadi proses otorisasinya sudah mengikuti desain keamanan yang direncanakan seperti pengecekan kredensial dan validasi form. Terus kedua itu ada modul pemesanan layanan laundry-nya, yang mana pengguna dapat melakukan pertama pemilihan layanan, entah itu cuci trika atau paket tertentu. Kedua itu input berat atau jenis cuciannya. Ketiga mengatur jadwal penjemputan atau antar jika didukung. Dan yang terakhir itu melihat ringkasan pesanan sebelum mengirim. Proses ini nantinya akan mengikuti alur pemesanan yang telah dimodelkan dalam activity diagram serta hasil analisis kebutuhan. Kemudian yang ketiga itu adalah modul pengelolaan pesanan, ini dari sisi admin. Jadi admin itu dapat melihat daftar pesanan masuk, mengubah status pesanan secara manual, misalnya diterima, dikerjakan, atau selesai, kemudian mengelola data layanan seperti harga, jenis layanan, durasi pengerjaan, dan melihat riwayat transaksi pesanan yang disimpan secara rapi. Kemudian keempat itu adalah modul riwayat transaksi, itu ada di mana sistem menyimpan semua pesanan sebelumnya sehingga pelanggan dapat melihat pertama detail layanan yang digunakan, kedua tanggal pemesanan, dan ketiga nominal biaya. Admin juga menggunakan modul ini untuk evaluasi internal nantinya. Lalu ada modul manajemen data layanan, di mana admin dapat mengubah, menambah, dan menghapus harga layanan, durasi pengerjaan, dan deskripsi layanan. Kemudian ada antarmuka pengguna atau UI UX, yang mana UI dirancang responsif menggunakan mockup dan wireframe yang disusun pada tahap desain. Uji usability sudah dilakukan sesuai rencana, menghasilkan antarmuka yang lebih sederhana. Kemudian basis data dan API backend-nya, backend dan database dikembangkan berdasarkan rancangan ERD dan arsitektur aplikasi. API pemesanan dan pengelolaan pesanan dibuat untuk mendukung integrasi yang front-end-nya nanti. Kemudian evaluasi implementasi sistem. Pertama, evaluasi terhadap pemenuhan kebutuhan pengguna. Yang pertama, kebutuhan pelanggan terkait pemesanan online sudah terpenuhi. Kedua, kebutuhan admin dalam mengelola dan mencatat pesanan juga sudah sesuai. Tidak ada fitur tracking otomatis, namun status tetap dapat diperbarui oleh admin. Kemudian kedua, evaluasi hasil pengujian. Jadi berdasarkan tahap pengujian berupa unit, integrasi, fungsional, dan UAT. Yang pertama, itu pengujian unit. Jadi setiap modul ini seperti login, pemesanan, dan pengolahan layanan berjalan tanpa error yang signifikan. Kemudian pengujian integrasi front-end dan back-end-nya berjalan baik, terutama pada fungsi pertama, yaitu input data pesanan yang akan menyimpan data ke database, kedua update status pesanan oleh admin, dan ketiga tampilan riwayat transaksi pelanggan. Ketiga itu pengujian fungsional, seluruh fitur dalam ruang lingkup proyek berfungsi sesuai alur proses, tidak ada fitur tracking otomatis sehingga tidak dilakukan pengujian terkait fitur tersebut. Keempat, pengujian user acceptance test, yaitu pengguna menerima sistem dengan baik karena pertama, proses pemesanan lebih cepat dibanding metode manual, tampilan sederhana dan mudah digunakan, dan ketiga, admin merasa terbantu dengan pencatatan pesanan yang lebih rapi. Beberapa saran perbaikan dari UAT-nya, yang pertama itu menambahkan filter pencarian di halaman riwayat pesanan dan memisahkan tampilan pesanan aktif dan pesanan yang sudah selesai. Ketiga, evaluasi teknis implementasi hosting dan deployment. Hosting berhasil dikonfigurasi dengan stabil, website dapat diakses melalui jaringan kampus atau lokal, tidak ada kendala besar pada server, dan waktu loading yang relatif cepat berkat struktur basis data yang optimal. Kemudian evaluasi efisiensi waktu dan anggaran. Pertama, seluruh tahapan mengikuti jadwal 132 hari sesuai rencana awal.
Penggunaan anggaran sesuai estimasi dalam TOR yaitu 110.143.000. Biaya terbesar tetap pada SDM sesuai perencanaan juga yaitu 74,5%. Kemudian evaluasi dampak sistem, pertama itu dampak positifnya. Proses pemesanan lebih efisien, data transaksi tersimpan dengan rapi, pengelola laundry lebih mudah memantau pesanan, dan mengurangi potensi data hilang atau salah catat. Lalu dampak negatifnya, pertama itu sistem masih berbasis web dan belum mobile. Kemudian selanjutnya untuk lampiran, mungkin akan dibacakan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke dalam lampiran. Jadi di lampiran ini kami akan memaparkan dan juga memperlihatkan hasil tugas kelompok kami. Jadi untuk yang pertama di sini ada work breakdown structure atau WBS, di mana WBS ini merupakan pemecahan aktivitas dari proyek yang akan kami lakukan. Di sini kami membaginya menjadi 6 tahapan utama, yakni perencanaan proyek, analisis masalah, analisis kebutuhan, desain, konstruksi, dan juga implementasi. Untuk perencanaan proyek di sini kami akan membaginya menjadi beberapa level. Eh, dan juga pada akhirnya, hasil akhirnya yaitu kami akan melakukan penentuan terhadap tujuan proyek, ruang lingkup, identifikasi risiko, kemudian penyusunan rencana biaya, serta penyusunan rencana komunikasi. Kemudian untuk analisis masalah, di sini kami akan melakukan observasi dan juga wawancara untuk mengidentifikasi masalah apa saja yang muncul dalam sistem laundry yang lama. Lalu untuk analisis kebutuhan, pada tahap ini kami akan melakukan identifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional, pemodelan proses bisnis, dan juga penyusunan dokumen SRS atau Software Requirement Specification. Lalu lanjut ke desain sistem. Untuk desain sistem di sini meliputi perencanaan basis data, arsitektur aplikasi, desain tampilan, dan juga penyusunan prototipe interaktif. Kemudian masuk ke tahap konstruksi, tahap kelima. Di sini adalah inti dari proyek ini, di mana kami akan melakukan pengembangan terhadap front end, back end, integrasi sistem pembayaran, pembuatan modul notifikasi, dan juga pengujian unit. Lalu terakhir lanjut ke tahapan implementasi. Di tahapan implementasi ini kami akan melakukan konfigurasi terhadap hosting atau server, lalu melakukan deployment aplikasi, melakukan migrasi data, dan juga terakhir melakukan dokumentasi akhir. Dan selanjutnya, setelah membuat rancangan WBS ini, setelah kami memecah-mecah aktivitas yang akan kami lakukan, kami akan merinci kembali aktivitas-aktivitas tersebut dengan menentukan siapa saja SDM pelaksana, peralatan yang diperlukan, biayanya, biaya operasionalnya, dan juga lama waktu pekerjaannya. Yang dimana kami menamakan ini adalah data table. Dan task table ini akan melahirkan struktur organisasi atau OTK dan juga estimasi biaya yang akan digunakan dalam proyek ini. Mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk tabel organisasi dan tata kerja atau TK-nya, jadi untuk proyek manajer dalam sistem pemesanan laundry ini dibagi menjadi beberapa bagian. Pertama itu manajer perencanaan proyek yang tugasnya memastikan perencanaan proyek itu berjalan dengan lancar dari tahap awal. Untuk stafnya ada scheduler, procurement officer, finance officer, dan communication officer. Untuk tenaga ahlinya ada proyek sponsor, sistem arsitek, business analyst, QA lead, dan risk analyst. Manajer analisis masalah yang akan menganalisis masalah yang ada di lapangan dan juga sistem nantinya. Untuk staffnya ada observer, interviewer, surveyor, dokumenter, dan researcher. Tenaga ahlinya ada sistem analis, bisnis analis, data analis, dan IT analis. Manajer analisis kebutuhan yang akan menganalisis kebutuhan yang diperlukan dalam proyek pengembangan nantinya. Staffnya ada observer, interviewer, surveyor, dokumenter, researcher. Lalu untuk tenaga ahlinya ada sistem analis, bisnis analis, data analis, IT analis, QA engineer, IT security, arsitek sistem, dan UI UX designer. Manajer desain yang bertanggung jawab dalam desain sistem nantinya itu ada staffnya itu dokumenter dan researcher, tenaga ahli sistem analis, business analis, database administrator, sistem arsitek, security engineer, dan UI UX designer. Manajer konstruksi itu bertanggung jawab dalam proses konstruksi sistem dari awal sampai akhir, yang mana ini sangat krusial. Untuk staffnya hanya ada dokumenter, tetapi tenaga ahlinya ada QA engineer, DevOps engineer, database administrator, project manager, front-end developer, back-end developer, dan mobile developer. Lalu yang terakhir itu untuk manajer implementasi yang bertanggung jawab dalam proses pengimplementasian sistem nantinya, itu ada staffnya ada QA tester dan sistem administrator, tenaga ahlinya ada DevOps engineer, backend developer, database administrator, data engineer, business analyst, QA engineer, product owner, dan technical writer. Kemudian selanjutnya untuk estimasi anggaran bisa dilihat di sini. Kemudian untuk bagian blok atau bar chart-nya yang pertama
Contohnya itu ada kegiatan 1,1 yaitu perencanaan ruang lingkup atau scope planning itu memakan waktu 4 hari, kegiatan 1,2 itu perencanaan jadwal atau schedule planning memakan waktu sekitar 5 hari yang mana bisa dimulai setelah kegiatan 1,1, kemudian 1,3 itu perencanaan anggaran atau budget planning memakan waktu sekitar 5 hari juga, itu bisa dimulai setelah kegiatan 1,1 selesai dan seterusnya. Lalu untuk analisis jaringan kerja atau network analysis, yang mana di note pertama itu kita mulai melakukan pengerjaan dari kegiatan 1,1 dengan durasi 4 hari, masuk ke note kedua, itu terpecah jadi 3 jalur. Ada kegiatan 1,2 selama 5 hari, 1,3 selama 5 hari, dan 1,4 selama 4 hari. Yang mana akan masuk ke not ketiga, not keempat, tapi untuk not kelima itu akan melakukan percabangan lagi, jadi 2 percabangan untuk kegiatan 1,6 selama 3 hari masuk ke not ke-7, kegiatan 1,5 selama 4 hari masuk ke not ke-6, kemudian dari not ke-6 akan dilakukan kegiatan 1,7 selama 5 hari, yang mana kegiatan 1,7, 1,6, 1,3, dan 1,2 akan menjadi syarat dimulainya not ke-8, lalu masuk ke kegiatan 2,1, 2,2, dan 2,3, begitupun seterusnya sampai akhir, yang mana di akhir nanti total hari yang diperlukan untuk penyelesaian proyek itu adalah 132 hari. Kemudian selanjutnya untuk tampilan produk sistem, itu akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada tampilan webnya. Dan di sini saya akan langsung masuk ke menu pemesanan yang menu paling penting. Nah, di sini ada beberapa layanan yang kita sediakan. Nah, pertama ada cuci lipat, ada cuci setrika, ada cuci kilat, dan terakhir ada cuci sepatu. Perhatikan cuci setrika, coba kita pesan di sini 2 kilo, add to chart. Nah, ini langsung saja kita check out di sini. Nah, ini untuk alamat pengirimannya kita bisa mengubah atau menambahkan alamat pengiriman. Ini untuk mengubahnya, nah, seperti ini, tinggal ubah saja. Sini kita bisa milih misalnya yang ini, yang Estonia ini. Ya, metode pengirimannya ada 2, yaitu pengirim standar dan ambil tempat, itu gratis atau tidak dipungut biaya. Nah, ini subtotalnya ada 25.000, 2 kilonya itu dari cuci setrika dan 5.000-nya itu dari pengiriman. Oke, sini metode pembayarannya ada transfer rekening. Oke, langsung kita bayar. Nah, ini lagi ngelot dulu, menunggu dulu, dan voila, pembayaran telah selesai. Nah, di sini dari segi adminnya sendiri, kita lihat dari segi admin. Sini masuk ke menu penjualan. Nah, ini yang pesan tadi. Nah, ini konfirmasi saja dari admin. Lalu buat faktur, buat draft, dan konfirmasi. Dan kita kirim invoice-nya ini ke email orang tadi. Kirim saja. Oke, nah berarti sudah selesai payment di sini. Nah, sini kita bisa masuk ke email. Nah, ini adalah invoice dari pembelian tadi. Jadi invoice-nya itu akan dikirimkan langsung ke emailnya. Ya, mungkin cukup sekian untuk penjelasan tentang web kami. Terus selanjutnya akan dilanjutkan Kai menjelaskan tentang analisis benefit cost benefit. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu saya akan menjelaskan tentang cost of benefit. Yang pertama itu kami akan mencari analisis payback periode. Setelah dihitung-hitung, jadi hasilnya itu 0,36 tahun, sehingga kita dapat kesimpulkan bahwa payback period ini sudah dapat dicapai pada tahun ke-1 dengan detailnya itu 1,36 tahun atau sekitar 1 tahun 4 bulan. Jadi sistem ini sudah menutupi biaya investasi pada awal tahun kedua. Setelah itu seluruh manfaat itu akan menjadi keuntungan bersih. Lalu yang kedua yaitu ada return of investment. Jadi setelah dihitung-hitung
Hasilnya yaitu 38,56 yang menunjukkan bahwa proyek ini akan memberikan tingkat pengembalian itu sebesar 38,56% dari seluruh biaya yang dikeluarkan selama 3 tahun dalam pengembangan sistem. Nah, ini termasuk menunjukkan bahwa sistem ini akan menguntungkan untuk proyek ini. Lalu kemudian ada NPV atau Net Present Value, karena di sini menggunakan awal bunganya itu 6%. Setelah dihitung-hitung dari perhitungan ini hasilnya itu 147.996.676 rupiah yang menunjukkan bahwa nilai NPV itu menunjukkan nilai hasil positif atau NPV lebih besar dari 0, maka proyek ini disebutkan layak untuk dikembangkan. Kemudian yang terakhir yaitu metode tingkat pengembalian internal atau IRR. Jadi setelah di hasilnya yaitu IRR ini 59,89 yang menunjukkan bahwa proyek ini akan menghasilkan keuntungan dengan tingkat bunga tersebut dalam per tahun, yang menunjukkan bahwa nilainya ini lebih besar daripada 6% per tahun, yang menunjukkan bahwa proyek ini akan menyatakan layak atau untung secara finansial. Oke, baik, ini saja untuk cost of benefit. Maka berakhir juga presentasi kami mengenai laporan term of reference proyek pengembangan pemesanan sistem laundry. Kami mohon maaf apabila masih banyak salah kata. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.